Oke. Berarti udah pindah nih, Bang? Anjing lagi. Oke. Orang ada nggak sini? Nggak apa-apa tuh, kontrak aja. Langsung kontrak nih. Halo Sobat Ringspot, kembali lagi bersama gue Ilham Ramadhani di Ringspot TV. Lagi-lagi nih Sob, Ringspot kedatangan tamu yang sangat spesial. Yaitu di sebelah gue udah ada Bang Fenaruta Barat atau Bang V. Apa kabar Bang? Bem dulu dong. Bem. Kabar baik. Alhamdulillah, makasih banget ya Bang udah mau main ke Ringspot. Sering dengar namanya, Sering dengar tapi namanya. nggak tahu posisinya di mana. Kebetulan diajak sama Yuda kemarin, akhirnya di sini tempatnya baru tahu. Gimana nih first impressionnya Bang Fem tentang toko ini gimana? Iya, nice banget ya. Di depan juga ada tempat-tempat duduk untuk ya orang-orang bisa santai, mungkin bisa menikmati juga minuman-minuman dingin. Terus juga tokonya juga saya lihat juga luar biasa ya, sangat nyaman, bersih, dan ini juga pasti juga membuat orang pasti ingin selalu datang kemari. Oke, alhamdulillah. First impression yang sangat baik dari Bang Fe. Pasti banyak banget nih yang gue pengen obrolin sama Bang Fe. Tapi sebelum gue ngobrol banyak sama Bang Fe, buat teman-teman Ringsport jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Ringsport TV ya. Ditunggu. Subscribe. Oke Bang Fe, Ya, pertama nih, kesibukannya apa sih Bang sekarang? kesibukannya banyak main bola sekarang di masa pandemi ini. Ya. Kebetulan juga ini ada punya komunitas sepak bola, V8 Fun Football. V8 Fun Football. Iya, betul sekali. Jadi di sini saya lebih memberikan kesempatan buat teman-teman semua mungkin yang mempunyai hobi sepak bola bisa bermain bersama-sama. Ada waktu yang bisa kita bagi untuk aktivitas mungkin kerja dan juga olahraga. Karena memang di masa pandemi seperti ini kan tentunya orang yang juga rajin berolahraga Betul. itu bisa meningkatkan tingkat imunnya. Ya, Jadi daya tahan tubuh. ya setiap bulan tuh kita bikin program itu paling banyak 4 kali activity bermain. Jadi ya itu sama melatih juga. Cuman memang karena juga pandemi ini banyak lapangan yang ditutup, Betul. khususnya lapangan futsal. Jadi sekarang dibelokkan dulu ke fun football. Nah, cara kalau misalkan ada teman-teman nih yang mau ikut Fun Football Team, gimana sih caranya? Caranya gampang, caranya juga bisa follow dulu Instagramnya V8 Fun Football, bisa DM di sana, nanti di sana juga akan dibantu oleh adminnya, dan sangat gampang sebenarnya sih untuk bisa mendaftar. Harus jadi member dulu tapi baru bisa ikut join main. Oke, Iya. buat teman-teman langsung DM aja Instagramnya, nanti ada admin yang mengarahkan ya Bang. Iya. Oke, sebelum jauh ke depan nih, kita mau tarik sedikit nih Bang ke belakang. Mungkin anak-anak milenial banyak yang nggak tahu nih Bang, kalau Bang Fe itu basicnya tuh bukan futsal dulu sebelumnya ya? Betul. Sepak bola. Iya. Nah, awal karir sepak bolanya tuh boleh ceritain nggak sih Bang Fe? Kalau sepak bola saya diawali dari sekolah bola Persija dulu ya. Dari zamannya masih SSB, itu saya udah main di SSB Persija sampai akhirnya masuk ke junior dan akhirnya masuk ke tim senior Persija. Itu saya memulainya di sana semua. Tapi di prestasi yang lain pun saya punya saya punya experience bermain juga pernah di luar negeri. Pernah main di Hong Kong Rangers FC itu setengah musim. Dan untuk tim-tim yang di lokal sendiri, saya udah main di PSM Makassar, main di PKT Bontang, dan juga ada beberapa tim lain yang saya sudah pernah bermain. Jadi mungkin kalau dari segi pengalamannya mungkin orang memang lebih banyak tahu saya di futsal, karena itu memang masanya sudah jauh di belakang anak-anak milenial sekarang. Berarti terakhir tercatat sebagai pemain profesional sepak bola tahun berapa ya Bang? Mungkin kalau bisa dibilang tahun 1999-an ke 90-an ya 90-an lah. Sempat dijulukin si Kijangnya Persija ya Bang? Ya dulu sih dibilangnya begitu ya. Katanya kijang, nggak tahu harga kijang berapa sekarang. Nah, dari sepak bola nih Bang, Ya. transisikan ke futsal, ke Liga Pro gitu kan. Nah itu boleh ceritain nggak Bang, transisi dari sepak bola ke futsal? Iya, sebenarnya menarik sih ya. Dulu pada saat saya main di Liga Hong Kong itu, kita kalau misalnya udara-udara dingin, masuk ke fase musim dinginnya, kita mainnya ke indoor. Oke. Latihannya ke indoor. Jadi pada saat itu kita latihan di indoor, memang mainnya nggak 5 lawan 5, mainnya 7 lawan 7 atau 8 lawan 8. Nah di situ saya merasakan tuh bahwa cara bermain futsal itu saya dapat pertama kali di sana. Iya, karena kita udah bermain di indoor, tapi bentuknya masih 7-7 ya? Iya, 7-7. Akhirnya pada saat kembali ke Indonesia, dulu almarhum Roni Patinasarani, Om Roni, yang dibilang Bapak Futsal Indonesia, pertama sekali yang memperkenalkan futsal di Indonesia, awalnya adalah ke anak-anak SD itu, anak SD, dan juga dia bikin turnamen banyak, dan terakhir akhirnya Indonesia menjadi tuan rumah di Piala AFC tahun 2002. Itu awal sekali. Baru saya mengetahui di sana, oh futsal begini caranya. Dan di situ kita semua masih buta
bahkan pelatihnya pun juga masih buta mengenai Futsal. Akhirnya yang namanya Coach Sotman Imam, orang dari Semen Padang dulu, sama Coach Hartono Anwar, ayah dari Novarianto ya, itu mereka disekolahkan lah, ngambil kursus singkat selama seminggu untuk mengakomodir mereka punya lisensi, dan akhirnya mereka bisa belajar bagaimana memberikan teknik-teknik atau juga dasar futsal. Kita baru tahu di sana. Pertama-tama kita latihan uji coba main ke Thailand, dibantai luar biasa. 19-0, 20-0 ya. Tapi itu pengalaman yang luar biasa ya. Sebelum akhirnya kita masuk ke Piala AFC, dan di sana kita bisa ya paling tidak mengeliminir kekalahan lah dari tim-tim kuat. Berarti yang menarik, sebelum pas ada AFC itu belum ada liganya di Indonesia. Belum ada, sama sekali langsung bentuk timnas itu ya? Langsung bentuk timnas, dan semua pemainnya itu murni dari sepak bola semua. Dari kompetisi sepak bola yang diambil, mungkin pernah dengar juga Francis Wewengkang yang sekarang adalah asisten coach Widodo di Persita Tangerang, ada Khairil Anwar, ada Listianto Raharjo, Bang Bejo, ada juga Yayan Tumena. Itu juga semua tuh pemain futsal yang dikarbit lah dari sepak bola. Jadi memang kita dipaksa untuk bisa memahami cara bermain futsal dalam waktu yang sangat singkat gitu, karena memang Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah, mau tidak mau memang ya dari federasi menunjuk pemain-pemain itu yang direkrut untuk mewakili Indonesia. Nah, lepas dari AFC itu Bang, timnasnya itu arahnya kemana tuh Bang? Pemain beda-beda kan? Iya. Bang Fe sendiri kemana? Saya masih tetap terus. Ketika setelah selesai Piala AFC, baru dari situ perkembangan futsal mulai naik nih. Ada yang namanya kompetisi-kompetisi antar mahasiswa dulu nih. Ada Livuma dan lain-lain ya. Nah, udah mulai di situ berkembang, dan akhirnya juga muncul yang namanya Liga Pro Futsal Indonesia. Nah, di situ akhirnya kita lihat bagaimana transformasi ilmu itu akhirnya berjalan dengan baik, sehingga akhirnya banyak sekali, terutama di kategori ini ya, di golongan mahasiswa. Akhirnya banyak yang namanya pemain futsal itu muncul dari mahasiswa. Gitu. Makanya dulu kan kalau kita lihat ya bermunculanlah tim-tim yang kita tahu dari Stay ya, Setia Romangun, ada UNJ, ada Sankar Madi, Stay itu ada Jelani, ada Cata segala macam ya. Ada juga mungkin dari Perbanas ada Beni Hera, ada saya juga, dari UKI pun ada juga, Agus Salam dan lain-lain. Jadi itu yang membuat akhirnya futsal itu menariknya justru malah di kalangan mahasiswa. Betul. Gitu. Tapi belum dalam tingkat level yang lebih tinggi ke PSSI-nya dulu. Kan Bang Fe berarti basicnya awalnya itu kan sepak bola kan? Dan ada juga beberapa pemain yang basicnya jadi pemain sepak bola terus ke futsal. Kayak contohnya Kim Jeffrey Kurniawan pernah Liga Pro Futsal juga. Elektrik terus dulu ya. Ya ada Abdul Aziz juga. Ya. Ada Titus Bonai walaupun nggak Liga tapi ikut PV gitu Bang. Betul. Nah, gimana sih Bang transisinya dari pemain sepak bola ke futsal? Karena kan beda banget kan cara mainnya kan. Nah itu penyesuaiannya gimana sih Bang? Ya kalau untuk futsal sebenarnya kalau kita bisa lihat juga ya, yang namanya pemain di Eropa pun juga, termasuk juga di Brazil, kita tahu kayak modelnya Ronaldinho, semua itu juga mereka berdasarkan dari futsal awalnya. Justru malah kita tahu bahwa teknik futsal yang memang kita dapat di dalam ruangan indoor scope yang sangat kecil, ini bisa sangat dimanfaatkan di dalam permainan sepak bola. Jadi makanya banyak sekali dulu pemain-pemain yang ngetop levelnya di tingkat sepak bola dunia, ini mereka adalah pertama sekali adalah mendalami skill individunya di futsal, gitu. Nah kalau berbicara untuk penyesuaian cara gaya permainan, sebenarnya gampang aja ya. Kalau di futsal ini semua teknik cara bermainnya bersama kayak sepak bola. Mungkin yang mendasari perbedaannya adalah cara kontrol bola. Kontrol bola lebih banyak dengan outsole. Kadang-kadang di sepak bola tidak ada mungkin ya dengan tendangan concong ya, istilahnya two kick gitu ya, pakai ujung kaki. Nah kalau di futsal itu sering terjadi, gitu. Terus juga mungkin proses cara pergantian pemain ini bisa keluar masuk peraturannya. Sebenarnya gampang menyesuaikannya, cuma memang tidak gampang juga kalau dari sepak bola justru yang mendalami ke futsal itu mungkin yang agak sedikit berbeda. Kadang-kadang susah. Pengalaman kan Bang Fe udah banyak banget nih jadi pemain gitu ya, pemain sepak bola, pemain futsal. Nah, Bang Fe kan pernah melatih juga di Liga Pro ya Bang? Iya. Di Elektrik ya Bang? Elektrik Peleng. Nah itu awalnya tuh gimana Bang bisa langsung terjun ke dunia pelatih tuh? Iya, sebenarnya kalau bicara awal kepelatihan, saya orang yang terlambat lah ya. Artinya saya punya teman-teman di era saya bermain, bahkan mungkin kalau di Bang Letingan masih di bawah saya ya, kayak Coach Andri Kerawan, kayak Coach Ricardo. Mereka sebenarnya di bawah saya karena timnas pertama adalah 2002. Sementara di 2002 itu yang tetap bertahan terus sampai sekarang ini di futsal mungkin cuma saya. Ada satu juga yang namanya Paulus Cray, pernah menjadi asisten pelatih di
Black Steel, bahkan juga di PON Papua Barat kalau nggak salah. Tapi setelah itu dia udah nggak lagi gitu, nggak kelihatan lagi eksistensinya. Nah cuma saya doang sampai saat ini. Nah di tahun berikutnya itu timnas kedua barulah muncul Andri Irawan, saya Karmadi, ya kan. Terus ada juga Ricardo Pamaya. Tapi di masa saya masih bermain, mereka sudah gantung sepatu dan mereka ambil jalur kepelatihan. Jadi kalau bicara pelatih saya sangat terlambat sebenarnya ya. Andri Irawan pernah udah megang Electric PLN kalau nggak salah 2 atau 3 kali juara gitu ya. Baru setelah itu ketika dia berpindah klub lain, nah saya mendapatkan penawaran tuh dari Electric PLN untuk menunggangi Electric dengan squad yang benar-benar baru lah. Saya buka yang namanya seleksi umum, itu luar biasa seleksinya karena banyak dari daerah lain yang datang. Tapi ya memang pada masa itu kita tidak senasib yang bagus untuk lolos ke Final Four. Namun kalau dari performa tim yang ada sebenarnya udah cukup menjanjikan karena memang ini adalah tim yang baru. Namun sayang akhirnya Electric PLN membuarkan timnya karena udah tidak disokong lagi oleh direksinya. Berarti sekarang aktif melatih di mana jadi, Bang? Kalau sekarang masih aktif di Perbanas terus. Saya masih aktif. Terakhir kemarin prestasinya juara 5 nasional. Ya, ketemu BP ya. Berarti kan Bang Fe ini kalau bisa dibilang di dunia futsal dan sepak bola cukup multi talent juga, pemain juga, sepak bola dan futsal, pelatih juga. Nah, satu lagi nih Bang, jadi komentator Bang, di TV-TV, komentarin Liga 1 sepak bola gitu kan. Nah, awalnya Bang Fe jadi komentator tuh Bang, kapan sih Bang? Awalnya itu ketika saya sudah retire di sepak bola, saya agak sedikit lupa tahun berapa ya. Saya ditawarin tuh sama namanya Bang Ending dari stasiun, boleh disebut? Boleh sih, bisa bebas dari sih Bang. stasiun TV Antv. Ya, ketika itu saya ditawarkan untuk casting, dan ketika saya casting, tadinya saya mau diarahkan sebagai hostnya. Cuman ketika itu datanglah yang namanya jajaran di atas Bang Ding ini yang melihat casting, terus dia memberikan rekomendasi bahwa karena jangan jadi host, karena host itu kan cuma memberikan pertanyaan. Jadi ilmunya dia untuk mengevaluasi itu nggak dimanfaatin. Akhirnya saya dirubah jadi komentator. Nah ketika jadi komentator itu, dari situlah saya mulai karir menjadi komentator awal-awal di Antv dan kontrak di Antv juga. Dan akhirnya ya sampai saat ini masih terus mendapatkan job itu, ya saya masih terima. Nah Bang, kan ceria dari Bang Fe itu kan BM. Nah Mr. BM itu awalnya gimana tuh Bang? Iya, kalau BEM itu namanya jargon dari setiap orang TV, yaitu yang terutama yang berkecimpung di dunia sepak bola, mereka punya masing-masing. Tapi memang diawali dulu jargon yang kita mulai itu adalah ketika itu, yaitu di Antv ya. Ketika itu ada namanya mungkin tahu juga Bang Rendra Sujono ya. Itu juga teman saya juga siaran, dia punya jargon jeger. Ya kan? Nah, saya juga diminta untuk membuat jargon sendiri. Jadi kita punya khas masing-masing. Jadi ketika ada gol atau bagaimana, pokoknya situasi yang mungkin yang kita harus mengeluarkan jargon kita biar makin seru, makin rame, itu kita harus bikin. Akhirnya saya mikirkan apa gitu ya. Tiba-tiba keluar tuh spontan tuh, BEM gitu. Oh ya sudahlah, gitu aja lah terusin jadi BEM. Nah barulah kemarinnya ini muncul jargon-jargon kayak ada jebret, mamayo, ahai gitu kan. Tapi memang menarik sih sebenarnya. Jadi orang juga punya ciri khas masing-masing dan itu yang akan dikenang atau diingat sama masyarakat pecinta olahraga. Terus juga nih Bang, kan gue sering ngikutin Bang Fe juga kan. Ngikutin kemana? Ke Instagramnya. Nah, gue tuh sebenarnya dulu tuh Bang Fe tuh pakai sepatu futsal dan sepak bola tuh brand lokal ya Bang. Nah, ini dia nih. Ini pertanyaan yang sedikit memancing-mancing nih. Dulu kan es banget tuh Bang Fe tuh. Es apa sih? Es itu apa sih? Es tuh, ayo penonton, bantu. Boleh sebut gak nih? Nggak usah, jangan. Jangan. Dulu kan brand es gitu kan. Nah, kok akhir-akhir ini pakainya O gitu kan. Itu kok bisa Bang? Maksudnya gimana sih Bang? Iya, kebetulan saya memang sudah tidak bekerja lagi di es itu. Dibilang. Jadi saya memang sudah orang freedom lah ya, orang yang merdeka bisa menggunakan sepatu apapun juga. Dan kebetulan teman-teman, sahabat-sahabat dulu yang juga berada di sana es itu mempunyai sekarang brand baru. Terus ya saya juga mendapatkan kesempatan untuk mencoba sepatu Ortus. Jadi buat saya pribadi ini kalau memang ada teman yang support ya, nah kenapa enggak? Karena saya memang lebih senang untuk bisa mempromosikan produk lokal. Tapi punya kualitas yang bagus. Betul. Gitu. Dan saya terima karena saya merasa nyaman ya menggunakan sepatu Ortus.
Oke, berarti udah pindah nih bang. Ayo, Eh. anjing lagi. Oke. Oh, orang dekat sini. Gak apa-apa tuh, kontrak aja. Langsung kontrak nih. Siapa tahu Bang Yuda nonton nih. Iya, pasti. Siapa tahu Bang Yuda nonton. Pastilah. Bang Yuda. Orang dia nyuruh rekam ini kan. Berarti kan dari lokal ke lokal nih Bang. Nah, menurut Bang V nih satu sepak bola dan futsal, bahkan sneakersnya brand lokal tuh menurut Bang V gimana sih? Bagus ya? Kalau untuk lihat kualitas ya, mungkin sekarang ini orang-orang Indonesia emang harus perlu cuci otak. Kenapa saya bilang cuci otak? Karena sekarang orang-orang kita ini memang dari dulu mungkin ya, mereka terlalu mereka punya ini mindsetnya tuh udah brand luar. Jadi sekarang ini kalau mau pakai brand lokal, jangan yang interlokal lagi. Brand lokalnya sekarang udah bagus-bagus kualitasnya. Betul. Jadi kalau bukan kita yang mempromosikan produk kita sendiri, produk lokal kita, siapa lagi? Betul. Terutama juga dari segi kualitas juga bagus, ya. Saya tidak bisa memungkiri itu karena kalau kita lihat mungkin dari harga berbeda, dari nama berbeda, tapi kalau kualitasnya sama, nyamannya mungkin juga sama, kenapa kita harus memakai yang lebih daripada brand lokal? Betul. Gitu loh. Lebih baik brand lokal gitu. Gak usah malu lagi lah Bang ya pakai brand lokal lah. Sama. Kualitasnya juga bagus ya Bang. Sih kulit ya? Oh jangan. Oke Bang, terakhir nih. Ada pesan nggak sih Bang buat sobat Ranksport nih lagi nonton video kita nih untuk menentukan karir, misalkan untuk menjadi pemain futsal atau sepak bola atau menjadi komentator atau untuk menemukan karirnya gitu Bang. Ada pesan nggak Bang? Ya, semua pilihan itu kembali kepada diri masing-masing. Dimana kita merasa nyaman dengan apa yang menjadi pilihan kita harus benar-benar total di situ. Jadi kalau yang mau jadi main sepak bola, ya kamu harus benar-benar total untuk sepak bola. Caranya bagaimana? Ya, kamu harus benar-benar dedikasi tinggi di sepak bola. Misalnya dari segi latihan, terus tanggung jawab, semua dari istirahatnya juga. Harus belajar dari diri sendiri untuk mencoba menjadi seorang profesional. Sama juga kayak di futsal. Mau jadi main futsal, tentukan juga pilihannya. Karena ketika kita menjatuhkan pilihan, kita nggak boleh setengah-setengah. Fokus ya? Ya harus fokus. Kalau setengah-setengah, ujung-ujungnya pasti gagal. Iya, hasilnya juga setengah ya Bang? Sama-sama juga. Kalau jadi komentator jangan, ntar saya kena Mr. Bear lagi. Jangan kalau itu. Enggak lah, sama aja. Siapapun bisa mempunyai pilihannya masing-masing. Kalau menjadi komentator tentunya kita harus belajar. Visi kita untuk bisa juga melakukan evaluasi di dalam satu pertandingan itu perlu kita dalami. Sehingga kita pada saat memberikan komentar itu kita tidak keluar dari scoop pertandingannya, nggak melenceng kemana-mana. Jadi kita bisa fokus dengan pertandingannya. Dan satu hal lagi, teman-teman semua, kalau mau cari produk-produk top, jangan lupa ke Ranksport. Itu Mantap. poinnya. Itu dia poinnya. Kalau di sini menyediakan produk-produk yang luar biasa, biar saya besok diundang lagi. Oh iya Mas ya. Oke Sobat Ranksport, itu tadi cicet gue bareng Bang V. Bang V makasih banyak ya udah mau main ke Ranksport. Oke, untuk Sobat Ranksport, terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen nih mau bikin apa lagi di Ranksport TV. Channelnya Bang V apa? Oh iya, channel saya juga Boleh. Oke, Kanota Barat, jangan lupa juga subrek. Ya, jangan lupa di Ranksport subrek. juga di subrek Oke. ya. Like, comment, ring the bell, semuanya pokoknya. Sip. Thank you.